Ini. Dari gambar ini tampak bahwa beberapa anak sedang duduk mengelilingi api unggun, dan ternyata badan anak-anak tersebut terasa lebih hangat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kalor yang mengalir dari api unggun ke badan anak-anak tersebut. Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor ada dua jenis. Yang pertama ada satuan kalori, dilambangkan dengan kal. Dan yang kedua adalah joule, dilambangkan J. Setiap 1 kalori nilainya sama dengan 4,184 joule dan biasa dibulatkan menjadi 4,2 joule. Dan setiap 1 joule sama dengan 0,239 kalori atau dibulatkan menjadi 0,24 kalori. Ini yang harus adik-adik ingat ya. Terdapat dua pengaruh kalor pada benda. Apa sajakah itu? Pengaruh yang pertama adalah kalor dapat mengubah suhu benda. Dan pengaruh yang kedua adalah kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, inilah yang akan kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dari pengaruh yang pertama, yaitu kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kalor dapat mengubah suhu benda. Faktor yang pertama adalah faktor massa benda. Adik-adik ingat ya, massa benda dengan satuan kilogram. Faktor yang kedua adalah jenis benda. Nah, untuk jenis benda ini dipengaruhi oleh yang namanya kalor jenis, karena setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Kemudian faktor yang ketiga adalah kenaikan suhu atau perubahan suhunya ya. Adik-adik ingat, untuk perubahan suhu harus mengurangi antara suhu akhir dan suhu awal. Dari ketiga faktor ini kita dapat menuliskan menjadi sebuah rumus untuk menghitung berapa sih kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Maka kalor yang dibutuhkannya sama saja dengan massa benda dikali dengan kalor jenisnya, kemudian dikali lagi dengan kenaikan suhunya. Atau kalau dibuat menjadi bentuk rumus atau lambang, maka dituliskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Rumus ini supaya lebih ingat, adik-adik cukup mengingatnya Q macet ya, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor yang diperlukan dengan satuan joule. Kemudian M adalah massa bendanya dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram Kelvin atau setara dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan satu lagi delta T adalah kenaikan suhu yang satuannya boleh menggunakan Kelvin atau derajat Celcius. Nah, sekarang untuk memahami berapa jenis kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda, maka kita harus berlatih mengerjakan soalnya. Soalnya adalah hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 250 gram air dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Ayo kita jawab bersama-sama.
Seperti biasa kita tuliskan dulu ya yang diketahuinya. Yang pertama adalah masanya 250 gram. Tapi ingat ya, harus dalam satuan kilogram. Jadi kita harus mengubahnya dulu. Dari 250 gram menjadi kilogram, maka caranya adalah 250 dibagi dengan 1000. Nah, untuk mempermudah kita coret dulu ya, nolnya 1. Yang tersisa tinggal 25/100. Dan untuk menyederhanakan, maka kita bagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25, jadi jawabannya 1. Kemudian per 100 dibagi 25, jadi jawabannya 4. Jadi 250 gram itu sama saja dengan 1/4 kilogram. Atau kalau mau dijadikan desimal, jadi tinggal 1 dibagi 4. Jawabannya adalah 0,25 kilogram. Kenaikan suhunya, ingat ya, suhu akhir diambil suhu awal, jadi 70 diambil 30, jadi sama dengan 40 derajat Celcius. Dan satu lagi yang diketahuinya adalah kalor jenisnya. Nilai kalor jenisnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang kita masukkan semua angka-angkanya ke rumus kalor. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya. Q sama dengan nilai M-nya kita gunakan yang paling sederhana ya, yaitu 1/4 dikali nilai C-nya adalah 4200 dikali delta T-nya atau kenaikan suhunya adalah 40. Nah, ini untuk lebih mempermudah kita bagi dulu ya, 40 dibagi 4. Jawabannya adalah 10. Jadi 10 dikali 4200, jadi jawabannya adalah 42.000 Joule. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas perubahan kalor yang kedua, yaitu kalor dapat mengubah wujud benda. Perhatikan baik-baik perubahan wujud berikut. Ada tanda panah berwarna merah, artinya menyerap kalor. Misalnya perubahan mencair, menguap, dan juga menyublim. Dan tanda panah berwarna biru adalah yang melepaskan kalor. Misalnya membeku, mengembun, dan juga mengkristal. Dari proses perubahan wujud ini, kita dapat mengetahui bahwa kalor dapat mengubah wujud benda tanpa mengubah suhunya. Nah, peristiwa ini biasa disebut dengan peristiwa yang namanya adalah kalor laten. Nah, untuk kalor laten terbagi menjadi dua macam. Jenis yang pertama adalah kalor penguapan atau pengembunan. Dan yang kedua adalah kalor peleburan atau pembekuan. Nah, untuk kalor penguapan atau pengembunan dapat menggunakan rumus Q sama dengan M dikali U. Dan untuk kalor peleburan dan pembekuan bisa menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Nah, keterangannya adalah Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud dengan satuan Joule. M adalah massa zat yang berubah wujud dengan satuan kilogram. U adalah kalor uap atau kalor embun dengan satuan Joule per kilogram. Dan L adalah kalor lebur atau kalor beku dengan satuan Joule per kilogram juga. Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh soalnya ya yang berkaitan dengan kalor laten. Contoh soal yang pertama adalah hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es menjadi air jika diketahui kalor lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram.
Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan dulu masanya sama dengan 500 gram. Ingat ya, harus kita ubah menjadi satuan kilogram. Masih ingat caranya? Ya, betul, caranya adalah 500 dibagi dengan 1000. Kita coret dulu ya nolnya. Atas coret 2, bawah juga dicoret 2. Jadi 5 dibagi 10 sama saja dengan 1/2 kalau mau disederhanakan ya. Atau kalau mau dijadikan bentuk desimal, jadinya 0,5 kg. Kalor leburnya sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Nah, yang kita cari adalah nilai Q atau kalornya. Q sama dengan M kali L. Masanya yang dipakai adalah 1/2 atau setengah dikali dengan 336.000. Jadi 336.000 dibagi 2 sama dengan 168.000 Joule. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Air bermasa 200 gram dengan kalor uap 2.260.000 Joule per kilogram. Berapa kalori yang diperlukan untuk menguapkan separuh air tersebut? Nah, seperti biasa kita tuliskan yang diketahuinya ya. Mula-mula yang diketahuinya adalah massa sama dengan 200 gram. Tapi ingat, yang ditanya adalah menguapkan separuh air. Jadi, karena yang ditanya adalah separuhnya, separuh atau setengah dari massanya adalah hanya 100 gram ya. Nah, dari 100 gram ini kita jadikan kilogram, jadi 0,1 kilogram. Kalor uapnya 2.260.000 Joule per kilogram. Yang ditanya berapa Q atau kalornya. Q sama dengan M dikali U. Jadi masanya 0,1 dikali kalor uapnya 2.260.000. Kita coret dulu nolnya 1 biar lebih mudah. Jadi yang tersisa adalah 226.000 Joule. Video kali ini kita akan membahas perpindahan kalor. Materi ini pelajari di bab 5, kalor dan perpindahannya, SMP kelas 7 semester 1. Perpindahan kalor ternyata dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, ketika kita memanaskan sebatang besi pada salah satu bagian ujungnya, maka ujung yang lain pun akan terasa panas. Mengapa demikian? Nah, karena pada saat suhu besi naik, maka partikel yang ada di dalam besi akan bergetar lebih cepat. Saat partikel di dalam besi bergetar, kalor akan berpindah. Namun, partikel yang ada di dalam besi tersebut tidak ikut berpindah. Perpindahan kalor secara konduksi memerlukan benda yang bersifat padat. Setiap benda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau yang disebut dengan konduktivitas yang berbeda. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Berikut adalah contoh dari konduktor dan isolator. Berikut adalah contoh pemanfaatan sifat konduktivitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api biasanya menggunakan konduktor yang baik. Sedangkan, agar tidak terasa panas saat memegangnya, bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Yang kedua, panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca. Kenapa demikian? Nah, karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Yang ketiga, saat udara dingin kita pasti akan berselimut ya. Nah, selimut ini terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator. Sehingga udara yang terperangkap di dalamnya akan membuat tubuh kita terasa hangat. Yang keempat, orang bertubuh kurus akan lebih sering merasa kedinginan daripada orang yang bertubuh gemuk. Karena
Orang yang bertubuh gemuk memiliki cadangan lemak yang lebih banyak daripada orang yang bertubuh kurus. Lemak merupakan contoh isolator alami bagi makhluk hidup. Lemak dapat menjaga tubuh tetap hangat. Perpindahan panas yang kedua adalah secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Pada dasarnya, antara konduksi dan konveksi memiliki persamaan, yaitu sama-sama memerlukan media perantara untuk dapat memindahkan kalor. Namun, perbedaannya jika konduksi, media perantaranya berupa zat padat, dan jika konveksi, media perantaranya berupa media fluida atau zat yang dapat mengalir. Contohnya air dan udara. Selain itu, pada konduksi, partikel zatnya tidak ikut berpindah, sedangkan pada konveksi, partikel zatnya ikut berpindah. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Hal ini karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai, sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, serta digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara inilah, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Pola aliran ini membentuk arus konveksi. Contoh lain arus konveksi dapat kita temui di pantai berupa angin laut dan angin darat. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut, artinya angin dari laut. Pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Mengapa? Ya, karena air merupakan contoh dari isolator ya, sehingga air laut dapat menyimpan panas lebih lama daripada daratan. Sehingga udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, terjadilah angin darat atau angin dari darat. Contoh pemanfaatan lain dari konveksi adalah sebagai berikut. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya, saat kita berjalan di tengah hari yang cerah, kita akan merasakan panasnya matahari pada muka kita. Padahal jarak antara matahari dengan bumi ini berjuta-juta kilometer, juga melewati ruang hampa. Di dalam ruang hampa tidak ada materi ataupun zat perantara. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi melalui cara radiasi. Kita juga dapat merasakan akibat radiasi kalor saat duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor yang buruk, dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kita yang berada di samping api unggun dapat merasakan panas. Besarnya suatu radiasi dipengaruhi oleh suhu benda dan warna benda. Yang pertama, suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Sebaliknya, semakin rendah suhu benda, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Dan semakin luas permukaan benda dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Yang kedua, berdasarkan warna benda. Makin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya.
Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka makin besar pula kalori yang diterima dari lingkungannya. Berikut adalah contoh pemanfaatan radiasi.